Perusahaan membangun pagar tembok cor mengelilingi tanah seluas 486 meter kali 124 meter persegi. Dulunya merupakan lahan persawahan milik keluarga Abah Basori. Pada era 90-an perkembangan industri di Sidoarjo yang pesat membutuhkan lahan yang sangat luas. Dengan cepat industri telah mencaplok lahan-lahan di wilayah timur dan selatan Sidoarjo. Para pengusaha pun berbondong-bondong mencari lokasi di wilayah barat, kawasan Krian dan Balongbendo, baik pemain lama maupun baru. Entah kebetulan atau tidak, pemerintah pada pertengahan dekade 90-an membuka jalan bypass Krian. Pembukaan bypass itu bertujuan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalur lama yang melewati Pasar Krian. Dengan cepat lahan yang ada di kanan kiri jalan bypass pun mendadak laris. Harganya pun menjulang, padahal sebelum bypass dibuat, orang yang mau beli tanah di situ berpikir 1000 kali walau harganya murah. Dengan cepat lahan-lahan itu pun beralih fungsi menjadi pabrik, garasi truk, pom bensin, rumah sakit. Adanya jalan bypass yang lebih lebar dan terbagi 2 jalur banyak membantu kelancaran arus kendaraan, baik yang menuju Mojokerto maupun arah sebaliknya menuju Surabaya. Tidak harus tertahan lama-lama di kawasan Pasar Krian. Kecepatan arus kendaraan itu membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sidoarjo bagian barat. Tidak cuma itu, berpengaruh juga bagi perkembangan kota-kota seperti Mojokerto dan Jombang. Sebelum kawasan jalan bypass berubah menjadi kawasan industri, beberapa spekulan tanah mengendus rencana para investor yang ingin membangun pabrik atau membuka usaha di kawasan itu. Mereka pun berlomba-lomba membeli tanah warga di sepanjang jalan bypass, atau hanya jadi makelar dengan mengutip komisi gede. Hingga membuat harga tanah jadi lebih mahal dari NJOP. Peluang bisnis ini tak dilewatkan oleh Abah Basori. Dia berhasil mengumpulkan modal untuk membeli tanah-tanah persawahan milik saudara-saudaranya. Lantas bersama tanah sawah warisan jatahnya sendiri, dia jual semuanya kepada pemilik Gramian Food yang lama, langsung tanpa perantara. Harganya lebih murah daripada tanah-tanah yang dikuasai spekulan, tapi Abah Basori masih mengantongi untung berlipat-lipat. Tanah itu diperuntukkan bagi proyek relokasi pabrik Gramian Food yang semula berada di Surabaya. Transaksi tanah itu membuat Abah Basori menjadi jutawan baru. Dia yang semula sopir angkot berpenghasilan 100.000 per hari berubah jadi juragan di desa Karangbung. Dia bisa menunaikan ibadah haji dan membeli armada angkutan, mulai angkot, mobil sewa, juga truk untuk disewakan. Era pertanian pun berakhir.